sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Bayangkan seorang berdiri pada hari kiamat. Kedua kakinya tidak akan bergerak sampai dia menjawab tuntas, mempertanggungjawabkan 4 permasalahan. Dia harus menjawab 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya, di mana dia habiskan. Umur adalah nikmat. Allah akan tanyakan, di mana umur itu dihabiskan. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, an syababihi fi ma'ablah. Waktu mudanya, di mana dia usangkan. Ya, waktu muda bagian dari umur, tapi ditanya khusus tentang waktu muda, karena banyak nikmat pada waktu muda itu, ya tidak ada di waktu tua. Banyak tanggung jawab di waktu muda yang anak-anak muda lalai dari tanggung jawabnya. Ya, mereka kira waktu muda itu hanya sekedar berlalu, ya. Dia terus akan berjalan, tidak ada kematian yang menjemputnya, tidak ada pertanggungjawaban. Dan ini keliru di dalam menggunakan umur. Maka waktu mudanya ditanyakan, di mana dia usangkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang harta. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Sumbernya dari mana? Halal atau haram? Dia belanjakan kemana? Ada hal yang dicintai oleh Allah atau tidak? Ya. Kemudian pertanyaan yang keempat tentang ilmunya. Bagaimana dia beramal dengan ilmu agama yang dia pelajari, yang dia ketahui. Ini semuanya adalah pertanyaan pada hari kiamat. Karena itulah kesyukuran. Makna syukur ini sangat indah di dalam kehidupan seorang hamba. Kapan ia selalu merenungi makna syukur ini dan bersyukur kepada Allah, akan terasa betapa indahnya hidup itu. Betapa indahnya hidup itu. Dikala dia kurang pun, dia bersyukur kepada Allah. Iya. Seorang yang bersyukur, dia melihat bahwa dia diberi nikmat. Dia tidak melihat kepada orang yang di atasnya, tapi dia melihat masih ada orang-orang yang mungkin nikmat yang mereka dapatkan lebih kurang darinya. Lebih kurang darinya. Iya. Maka ini dari hal yang menyebabkan seorang hamba selalu bahagia di dalam kehidupannya. Selalu bahagia di dalam kehidupannya. Kemudian berkaitan dengan kesabaran. Sabar adalah sebuah akhlak yang sangat mulia. Ya, sifat yang sangat dianjurkan di dalam syariat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulnya untuk bersabar, padahal beliau adalah hamba yang paling taat kepada Allah. Allah berfirman kepada nabinya, "Wasbir wa ma sabaruka illa billah." Bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad. Sesungguhnya kesabaranmu itu hanyalah dengan pertolongan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian, tetaplah bersiaga, bersiap siaga di perbatasan negeri kalian, serta bertakwalah kepada Allah. Perhatikan, apa jaminan untuknya? La'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. Pasti kalian akan beruntung. Orang yang bersabar diberikan pahalanya 2 kali lipat. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka itulah yang diberi pahala 2 kali lipat karena kesabaran mereka. Orang yang bersabar bahkan diberi ganjaran tidak ada batasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang sabar itu akan diberikan pahala tanpa ada hisab. Dan siapa yang ingin berpuasa di muka bumi ini, ingin dijadikan panutan, pemimpin, tidak ada jalan kecuali dengan kesabaran. Allah berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka para imam, para pemimpin dalam agama tatkala mereka bersabar. Ingat ya syaratnya, tatkala mereka bersabar dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka harus ada kesabaran. Ya, harus ada kesabaran. Dan kesabaran ini pula yang mengangkat segala bencana. Yang mengangkat apa? Segala bencana. Nah, itu siapa yang tertimpa musibah, petaka, hilang darinya kesabaran, ya, maka dia sudah rugi 2 kali.
Itu namanya orang yang sudah jatuh ketimpa tangga pula. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Ya. Orang yang bersabar, orang yang ketimpa musibah, hendaknya dia bersabar, dan dengan kesabarannya segala hal yang jelek akan terangkat darinya. Akan terangkat darinya. Dan di sini ada sebuah fikih yang ingin saya ingatkan kepada seluruh masyarakat, secara khusus kepada kaum muslimin. Sebab kita melihat hal-hal yang sangat menyedihkan. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak bermula dari umat Islam. Adanya orang-orang yang menyikapi berbagai musibah, berbagai ketidakadilan misalnya, atau berbagai permasalahan disikapi dengan sikap-sikap yang tidak dituntunkan secara syariat. Apakah dengan sikap anarkis, ya, demonstrasi, maupun yang lainnya. Kalau kita melihat ke sejarah Bani Israel, Bani Israel itu adalah kaum yang paling banyak disakiti, dizalimi. Ya. Bayangkan bagaimana Fir'aun menindas mereka, dikeluarkan mereka dari negeri-negeri mereka, anak-anak laki-laki mereka dibunuhi, dan dibiarkan hidup hanya anak perempuan mereka. Ya. Dan Bani Israel tidak memiliki sesuatu kekuatan apapun untuk menolak bencana dari mereka kecuali satu, karena kesabaran. Hanya sabar saja yang mereka miliki. Dan kesabaran inilah yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan dikira bahwa seorang yang bersabar itu tidak mengadakan perbaikan. Bahkan itu adalah solusi yang sangat indah. Karena Allah ceritakan di surah Al-A'raf, setelah dikisahkan kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka ditenggelamkan ke laut, Allah berfirman, "Tsumma awrasna al-qauma alladziina kaanu yustad'afuuna masyaariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru." Ya. Allah berfirman, kemudian kami wariskan timur dan barat bumi kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Jadi Allah tegaskan bahwa bumi dari timur dan baratnya yang diberkahi sudah diwariskan untuk Bani Israel. Ya, sudah diwariskan. Dan telah sempurna kalimat Rabb engkau yang maha indah untuk Bani Israel. Nikmat-nikmat ini mereka dapatkan karena apa? Allah jelaskan, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka. Iya. Bukan dengan teriak-teriak di jalan melakukan demo-demo. Ya. Bukan pula dengan melakukan aksi-aksi anarkis. Tapi sabar ini adalah hal yang indah, hal yang baik. Ya. Dan di dalam melihat sebuah permasalahan yang menimpa, ya, kita jangan melihat dan mengkambing hitamkan orang lain. Ini kebiasaan mengkambing hitamkan orang lain adalah budaya yang tidak baik. Harusnya begitu terjadi musibah, terjadi ketidakadilan, terjadi kesewenang-wenangan, yang paling pertama dia kambing hitamkan adalah dirinya sendiri. Adalah dirinya sendiri. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak pernah merubah nikmat yang Allah berikan kepada hamba kecuali setelah hamba itu merubah nikmat itu sendiri. Mereka sendiri yang merubahnya. Dan Allah berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi mereka sendiri yang merubah keadaan. Dirinya dia perbaiki, keluarganya dia perbaiki. Bukan sibuk memperbaiki orang lain. Ya. Bukan sibuk mengkambing hitamkan orang lain. Tapi dia perbaiki dirinya sendiri. Dia perbaiki dirinya sendiri. Kalau dianggap pemerintahnya adalah pemerintah yang zalim, berarti mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, mereka adalah orang-orang yang zalim. Sebab pemimpin yang zalim itu tidak akan muncul kecuali dari orang-orang yang zalim itu sendiri. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan sebagian orang yang zalim berkuasa terhadap orang zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Ya. Maka ini renungan-renungan hendaknya kita perhatikan, dan makna kesabaran sangat indah ya di dalam permasalahan ini. Dan sabar ini berlaku pada segala keadaan,
dan dia membantu segala